Arsenal dapat kabar baik, Ricardo Calafiori bisa main lawan Spurs. Thierry Henry sindir Tottenham. 3 klub Inggris gigit jari, Arsenal tolak lepas Miles Lewis-Kelly. Update cedera Gabriel Magalhaes, Fabrizio Romano mengonfirmasi rencana Arsenal untuk kesepakatan besar. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal dapat kabar baik, Ricardo Calafiori bisa main lawan Spurs. Arsenal mendapat kabar positif jelang derby London Utara setelah laporan terbaru menyebut Ricardo Calafiori dipastikan tersedia untuk laga panas kontra Tottenham Hotspur pada 23 November mendatang. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Arsenal sangat yakin masalah Ricardo Calafiori bukan cedera, sehingga ia dipastikan siap bermain akhir pekan depan. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi Arteta, mengingat sang bek kiri tampil luar biasa sepanjang musim. Arsenal sendiri sedang memuncaki klasemen Premier League dengan keunggulan 4 poin atas Manchester City. Kekuatan utama The Gunners musim ini adalah pertahanan solid mereka. Hanya kebobolan 5 gol dari 11 laga yang membuat mereka menjadi tim dengan pertahanan terbaik di liga. Gabriel juga berperan penting bukan hanya dalam bertahan, tetapi juga menyumbang gol dan assist dari bola mati. Ketidakhadirannya bisa berdampak besar, apalagi kontribusinya musim ini menjadi salah satu yang terbaik di Premier League untuk posisi bek tengah. Sementara itu, Calafiori terus tampil konsisten sebagai salah satu bek kiri terbaik musim 2025-2026. Fleksibilitasnya bisa menjadi center back, membantu build up di lini tengah, hingga overlap di kiri membuatnya menjadi elemen vital dalam sistem Arteta. Kepastian bahwa Calafiori tidak mengalami cedera menjadi kabar melegakan bagi Arsenal, terutama menghadapi pertandingan krusial melawan Tottenham, rival sekota. Ia selalu memberi tensi tinggi. Thierry Henry sindir Tottenham dan beri prediksi soal derby London Utara. Legenda Arsenal Thierry Henry kembali membuat panas suasana jelang derby London Utara pada 23 November mendatang. The Gunners yang tengah memuncaki klasemen Premier League akan menjamu Tottenham di Emirates Stadium usai jeda internasional. Menjelang laga besar ini, Thierry Henry memberi komentar tajam sekaligus peringatan. Saat berbicara kepada Sky Sports, ia mengatakan, "Kita, Arsenal, sedang baik-baik saja, tapi Spurs belum pernah kalah tandang musim ini, jadi akan menarik. Saya akan hadir di sana." Tottenham sendiri sedang mencari momentum setelah kalah dari Chelsea dan bermain imbang melawan Manchester United. Skuad asuhan Thomas Frank saat ini berada di peringkat kelima Premier League. Kabar baik untuk Spurs, Muhammad Kudus dikabarkan siap kembali bermain. Namun mereka kemungkinan kehilangan Pep Matasar akibat cedera selama tugas internasional. Arsenal juga punya situasi yang perlu diperhatikan. Beberapa pemain kunci seperti Victor Gyökeres, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Kai Havertz sedang berpacu dengan waktu untuk fit. Namun satu nama dipastikan hampir pasti absen, Gabriel Magalhaes yang cedera saat membela Brazil melawan Senegal. Tiga klub Inggris gigit jari, Arsenal tolak lepas Miles Lewis-Kelly. Menurut Football Insider, Everton, Newcastle United, dan West Ham United dikabarkan memiliki ketertarikan untuk mendatangkan Miles Lewis-Kelly dari Arsenal di bursa transfer musim dingin pada bulan Januari mendatang. Akan tetapi, dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa The Gunners sama sekali tidak akan menerima tawaran apapun di bursa transfer berikutnya. Sejak promosi ke tim utama Arsenal pada 22 September 2024, hingga saat ini Lewis-Kelly telah mencatatkan lebih dari 50 penampilan dengan sumbangan 1 gol dan 5 assist. Bahkan berkat penampilan apiknya tersebut, Lewis-Kelly sempat mendapatkan panggilan dan melakoni debut di timnas Inggris. Akan tetapi menit bermain yang masih minim membuat sejumlah klub mengintip peluang untuk mendatangkannya di awal tahun depan. 3 klub peminat tersebut memiliki tujuan masing-masing untuk mendatangkan Lewis-Kelly. Everton tengah mencari penerus Idrissa Gueye yang sudah memasuki senja karirnya. Dan Newcastle sedang mencari pengganti bagi Joelinton yang masa depannya masih dipertanyakan. Sementara West Ham tengah mencari pemain untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh James Ward-Prowse dan Guido Rodriguez.
Meski tiga klub tersebut serius ingin mendatangkannya, namun kepergian Lewis Kelly di bursa transfer Januari sangat kecil kemungkinannya. Arsenal kabarnya siap melakukan apa saja untuk mempertahankan salah satu aset berharga mereka. Meski menit bermainnya masih terbatas, Lewis Kelly diyakini akan bertahan minimal hingga akhir musim ini. Update cedera Gabriel Magalhaes, kekhawatiran awal muncul setelah Gabriel ditarik keluar di babak kedua. Laga melawan Senegal itu berlangsung di Emirates Stadium pada hari Sabtu. Awalnya, manajer Brazil Carlo Ancelotti menyebut Gabriel mengalami cedera aduktor. Namun, rilis resmi CBF mengonfirmasi masalah yang berbeda dan lebih serius. Pemain Arsenal Gabriel Magalhaes dievaluasi ulang hari Minggu ini. Ia menjalani tes pencitraan yang menunjukkan cedera otot di lutut kanannya. Demikian pernyataan CBF. Oleh karena itu, sang pemain tidak akan bepergian bersama tim untuk pertandingan melawan Tunisia di Lille. Kehilangan Gabriel adalah bencana besar bagi Mikel Arteta. Sang bek telah menjadi pemain kunci Arsenal di kedua ujung lapangan musim ini. Dia adalah batu karang di lini pertahanan The Gunners. Kontribusinya membantu Arsenal baru kebobolan 5 gol dalam 11 laga Premier League. Bukan hanya solid dalam bertahan, Gabriel juga menjadi ancaman terbesar Arsenal. Ia sangat berbahaya dalam situasi bola mati di lini serang lawan. Kini, Arteta harus memutar otak mencari solusi. Jadwal berat sudah menanti, termasuk laga besar melawan Chelsea akhir bulan ini. Fabrizio Romano mengonfirmasi rencana Arsenal untuk kesepakatan besar. Melalui YouTube pada Minggu malam, pakar transfer Fabrizio Romano menyoroti upaya yang dilakukan Arsenal untuk membuat pemain terbaik mereka senang. Reporter terpercaya tersebut mengonfirmasi bahwa David Raya baru-baru ini menandatangani kontrak baru yang meningkatkan gajinya tanpa menambah tahun. Kontrak pemain Spanyol tersebut masih berlaku hingga 2028. Tetapi kini ia mengantongi gaji yang lebih tinggi sesuai statusnya sebagai salah satu kiper terbaik di dunia. Jurrien Timber dan timnya sedang berdiskusi serius dengan Arsenal mengenai kontrak baru. The Gunners yakin pemain Belanda itu yang mungkin sudah menjadi back sayap terbaik di Liga Primer memiliki potensi besar dan dapat mencapai level yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Arsenal ingin segera menyelesaikan kesepakatan baru dan pembicaraannya sedang berlangsung. Mengenai Bukayo Saka, Arsenal membuat kemajuan yang sangat baik. Dalam negosiasi perpanjangan kontrak, sejauh ini komunikasi berjalan positif dan Saka ingin bertahan. Romano kemudian menjelaskan kesepakatan baru keempat ia menjadi incaran Arsenal dan hingga kini hal itu belum diketahui publik. Dalam rencana Arsenal juga ada ide untuk menawarkan kontrak baru kepada Declan Rice, ujar Romano. Jadi Arsenal juga ingin berdiskusi dengan Rice dan menawarkan kontrak baru kepadanya. Itu bagian dari rencana, itu bagian dari pembicaraan, jadi mari kita ikuti situasi itu. Karena Declan juga akan menjadi salah satu nama yang disebut-sebut secara internal untuk kontrak baru yang pantas. Romano menekankan kesepakatan untuk Timber dan Saka akan diurus terlebih dahulu sebelum perhatian penuh beralih ke Rice. Meskipun kontrak baru sudah ada dalam rencana untuk gelandang tersebut. Kontrak Rice yang ada di London Utara senilai 240.000 euro per minggu berakhir pada tahun 2028 dan Arsenal memiliki opsi untuk satu musim tambahan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!